impossible to get you off my mind. I think about 100 thoughts and you are 99. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Fitria Dewi dengan NIM 11820600047 dari semester 5 kelas B jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, untuk kali ini masih dalam rangka praktikum di rumah saja. Di sini saya akan melakukan salah satu praktikum pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, untuk praktikum kali ini yaitu dengan judul praktikum pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Etilen adalah hormon alami yang diproduksi metabolisme tanaman. Nah, hormon ini ditemukan dalam tanaman yang terkadang juga disebut dengan gas etilen. Etilen tidak berwarna dan juga mudah untuk menguap. Untuk tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang yang masak. Kemudian yang kedua, tujuannya menganalisis hasil observasi. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan hasil observasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil observasi. Untuk langkah yang pertama yaitu kita rendam terlebih dahulu kacang hijau menggunakan air selama 1 jam. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu 3 gelas plastik ini diberi kapas yang telah dibasahi sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu letakkan kacang hijau yang tadi telah direndam selama 1 jam ke dalam gelas plastik sebanyak 5 biji per 1 botol plastik. Nah, letakkan gelas plastik yang pertama ke dalam toples dengan sampel yang pertama. Letakkan ini tanpa menggunakan pisang. Lalu tutup dengan rapat. Nah, untuk gelas plastik yang kedua, ini letakkan di toples dengan label nomor 2. Letakkan gelas plastik dan juga masukkan ke dalam toples yaitu 1 buah pisang. Lalu tutup dengan rapat. Dan untuk gelas yang terakhir yaitu yang ketiga, masukkan ke dalam toples dengan label nomor 3. Serta masukkan juga 3 buah pisang ke dalam toples ini.
kemudian tunggu hingga 5 hari. Nah, ini merupakan tabel hasil pengamatan yang telah kita hitung pada perkecambahan kacang hijau dari mulai toples 1 hingga toples 3. Nah, di sini yang kita hitung yaitu ada panjang akar, panjang batang, dan juga kita melihat morfologi dari setiap kecambah dalam setiap toplesnya. Oke, langsung ke toples yang pertama, itu toplesnya tanpa pisang. Nah, di sini dapat terlihat panjang akar dari toples pertama ini ternyata lebih panjang dari toples-toples yang lainnya, yaitu dengan rata-rata 3,3 cm. Begitupun dengan panjang batang pada toples pertama ini ternyata memiliki panjang yang lebih panjang daripada toples-toples yang lainnya, yaitu dengan rata-rata 9,08 cm. Nah, untuk morfologi dari kecambahnya itu sendiri, pada hari pertama mulai terlihat radikula, dan kemudian di hari kedua radikula itu makin panjang hingga hari ketiga. Nah, mulai hari keempat ini mulai adanya kotiledon, dan sampai hari kelima kotiledon tersebut mulai sangat terlihat jelas. Lanjut ke toples yang kedua, yaitu yang isinya ada kacang hijau dan juga 1 buah pisang. Nah, di sini terlihat bahwa panjang akar ini sedikit lebih kecil dari malah lebih kecil dari toples yang pertama, yaitu dengan rata-rata 0,28 cm. Begitu juga dengan panjang batang, pada toples yang kedua ini memiliki panjang 1,18 cm. Nah, ini tentunya lebih pendek daripada toples yang pertama. Untuk morfologi dari perkecambahan itu sendiri pada toples kedua ini, pada hari pertama radikula itu terlihat kecil, dan pada hari kedua radikula mulai membesar. Nah, untuk hari ketiga dan keempat, kelima itu radikula membesar tapi terlihat mengembang, tidak bertumbuh panjang. Pada toples yang ketiga, yaitu berisi kacang hijau dan juga 3 buah pisang. Nah, dapat dilihat di tabel bahwa panjang akar pada toples ketiga ini memiliki rata-rata yang paling pendek dari toples yang lainnya, yaitu 0,18 cm. Begitu juga dengan panjang batangnya, memiliki panjang yang lebih pendek dari toples yang lainnya, yaitu 1,4 cm. Untuk morfologi dari toples ketiga ini, perkecambahannya itu pada hari pertama itu belum terlihat ada radikula. Nah, mulai dari hari kedua itu radikula mulai terlihat, dan hari selanjutnya radikula tetap kecil akan tapi lebih mengembang biji kacang tersebut. Dan rata-rata pada setiap biji kacang tersebut pada toples 2 dan 3 ini memanjangnya itu agak sedikit membengkok dibandingkan toples yang pertama. Nah, lalu mengapa sih terjadi perbedaan pada setiap panjang akar dan juga panjang batang pada setiap toplesnya, terutama pada
toples yang pertama. Mengapa sih pada toples pertama itu lebih panjang daripada toples-toples yang lainnya? Dikarenakan pada toples yang kedua dan ketiga itu mereka dimasukkan dengan buah pisang, di mana buah pisang tersebut mengandung gas etilen. Nah, gas etilen ini, pengaruh gas etilen terhadap kacang hijau yang pertama stimulasi perkecambahan, yang kedua mendukung epinasti, yang ketiga menghambat perpanjangan batang dan akar, yang keempat menghambat transportasi auksin secara basipetal dan lateral, dan yang terakhir mekanisme timbal balik dengan secara teratur dengan adanya auksin, yaitu konsentrasi auksin yang tinggi menyebabkan terbentuknya etilen. Mungkin cukup sekian praktikum kali ini pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan selama kegiatan praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.